Maximus Insurance memiliki portofolio klien yang sangat baik serta tim yang solid dan terlatih. Ini modal untuk sukses di masa depan. Transformasi digital di semua aspek juga menjadi upaya mengejar pertumbuhan. Hal ini disampaikan Presiden Direktur Maximus Insurance Jenny Atmaja dalam wawancara dengan tim media asuransi beberapa waktu lalu. Bagaimana Maximus, Pak ya, itu bisa survive di masa pandemi ini, Pak? Padahal perusahaan lain kan ada yang terkena dampak pandemi dan kemudian bahkan gagal bayar. Silakan, Pak. Bagaimana kita bisa survive? Ya, puji syukur kepada Tuhan. Karena memang sebelum masa pandemi itu, kita menjalankan perusahaan ya Pak, harus sesuai dengan apa yang kita targetkan. Tentunya target itu kan banyak macam ya Pak. Kalau di marketing, itu target udah pasti target premi harus tercapai. Kalau di finance, target investasinya ya harus tercapai. Kalau di teknik, target underwriting surplusnya harus tercapai. Kalau kombinasi itu semua baik, berarti kan ada laba usaha. Plus hasil investasi, terciptalah laba komprehensif yang baik. Preminya baik, ada cadangan premi. Nah, saya cerita mundur dari tahun-tahun sebelumnya, kita memang melakukan satu perbaikan-perbaikan ya yang memang belum maksimal. Karena saya bergabung di sini kan tahun 2015 ya Pak. Jadi sejak bergabung di sini sampai dengan kemarin tahun 2019 dan masuk ke pandemi, jadi kurang lebih kami punya persiapan lah menghadapi itu. Namun tidak ada lain, cara yang paling ampuh atau cara yang paling baik kita lakukan di saat itu adalah memang kita melakukan satu konsolidasi Pak. Konsolidasi tidak ada lain, kita memutuskan bahwa di dalam masa pandemi ini, kita harus memikirkan nasabah kita itu dalam posisi yang perlu sangat diperhatikan, khususnya pada saat terjadi klaim. Karena sudah terhimpit oleh masalah ekonomi, ya, baik itu nasabah individu maupun nasabah perseroan, ya, PT, itu semua sama dalam situasi yang tidak mudah secara keuangan. Jadi kalau ditimpa lagi dengan dia ada klaim dan kita tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik, bisa terbayang toh Pak, sudah jatuh, ketimpa tangga, ketabrak yang lain-lain. Contoh paling simpel lah. Kalau kita punya nasabah, misalnya pabrik dalam posisi penjualannya lagi menurun. Dan nggak sengaja dia terjadi accident atau kebakaran. Tapi kita sendiri sebagai perusahaan jasa penanggung resiko, transfer resiko di nasabah, tidak melayani atau memberikan pelayanan proses klaim yang cepat, yang baik, sehingga bisa membayar klaim dan dia bisa segera pulih kembali usahanya untuk kembali mulai usahanya. Itu saya yakin nasabah itu tidak akan tertolong kalau kita tidak menerapkan hal tersebut. Ya. Ditambah, itu tadi kuncinya adalah kita ingin menerapkan kepada seluruh nasabah bahwa pelayanan klaim itu nomor satu. Di saat pandemi tersebut, apapun yang terjadi, syukur pada Tuhan kita mempunyai keuangan atau ekuitas yang memadai, Pak. Tadi kan Bapak ada bilang, Pak Jimmy ada gagal bayar nggak? Ya, kalau di media banyak benar Pak gagal bayar. Tapi di kita, saya bilang bukan gagal bayar, tapi nggak sempurna dalam penanganan klaim atau tidak cepat bayar klaim. Ya. Dari awal tahun hingga akhir tahun kita buktikan ke seluruh rekanan bank, ke seluruh rekanan leasing, ke seluruh rekanan broker, ya bahwa kita tahun lalu masih bernama Kresna Mitra, ya sekarang menjadi Maximus, itu tidak pernah sekalipun tidak membayar klaim. Tentunya klaim yang genuine ya Pak, yang liable. Itu yang kita lakukan. Ya. Satu sisi kita juga melakukan satu penetrasi kepada bisnis-bisnis existing kita. Karena untuk mencari bisnis yang baru di saat pandemi itu tidak mudah.
Makanya salah satu strateginya adalah kita memberikan pelayanan, yaitu pelayanan klaim yang terbaik, dengan harapan nasabah kita itu bisa kembali pulih bisnisnya kalau terjadi klaim, dan dia bisa mereferensikan atau dia melakukan perpanjangan polis di tahun depan atau di tahun ininya, Pak. Jadi strategi kita untuk survive di tahun 2020 atau saat pandemi adalah seperti itu. Jadi kita lebih meningkatkan pelayanan kita kepada nasabah kita seluruhnya, khususnya dalam hal pelayanan klaim, ya, yang tepat, cepat untuk nasabah. Kurang lebih itu sih Pak, sehingga kita masih bisa survive hari ini. Kalau perubahan nama Pak dari Kresna Mitra menjadi Maximus ya Pak, itu kan perlu proses satu itu. Nah kemudian yang penting lagi meyakinkan existing nasabah atau prospektif nasabah untuk percaya pada brand yang baru ini. Bagaimana Bapak meyakinkan bahwa kepada masyarakat luas ya, ini Maximus ya memang maksimum gitu ya, artinya semuanya maksimum gitu, baik pelayanannya, servisnya maupun iklannya, maupun bayar klaimnya dan sebagainya. Silakan Pak. Cara meyakinkannya kepada nasabah, salah satunya adalah tadi Pak. Kalau ditanya, who is Maximus? Maximus pasti kita akan sebut nama yang sebelumnya ya Pak, kan Kresna Mitra. Tapi bagaimana dengan Maximus? Ya saya tadi bilang, Maximus tentunya dengan berubah nama itu ada filosofinya juga Pak. Jadi kalau saya boleh sedikit kasih bocoran, adalah mencerminkan seorang jenderal daripada Romawi yang tidak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Namun ujungnya memang jenderal tersebut wafat Pak. Tapi kalau kita, jenderal-jenderal di Maximus Insurance tidak boleh wafat. Kenapa? Kita harus terus melayani kepada nasabah. Ya, jadi ceritanya boleh dicontoh, tapi jangan endingnya diambil Pak. Endingnya meninggal, biarkan di dalam film. Tapi spiritnya di kita tuh yang melekat. Jadi kita bisa bilang kepada nasabah bahwa Maximus itu adalah perusahaan lama atau bernama sebelumnya dari Kresna Mitra. Jadi kita tidak akan pernah berubah atau menurunkan tingkat SLA pelayanan kita khususnya dalam penanganan klaim. Dengan berubah nama ini, kami harusnya lebih leluasa. Karena pada saat kita masuk ke market dengan baju yang baru, dengan nama yang baru, filosofi yang baru, harusnya lebih memperkuat dengan histori yang sebelumnya. Karena histori yang sebelumnya kami di General Insurance pun tidak ada masalah dalam pembayaran klaim, khususnya. Dalam aset investasi pun kita dalam kondisi yang baik. Dalam RBC pun kita di atas rata-rata dari yang ditentukan oleh regulator. Jadi dengan berubahnya nama itu tidak ada lain. Justru kita ingin lebih maksimal dan lebih memperbaiki kinerja kita. Nah, dasar itu sih Pak, kita yakinkan kepada seluruh nasabah. Memang tidak mudah, khususnya adalah nasabah-nasabah perbankan, rekanan perbankan yang lebih sensitif. Ya, perlu waktu ada yang pendek dan perlu waktu yang panjang untuk meyakinkan kepada mereka. Karena suka nggak suka, di dalam PKS dengan mereka, kita pun harus merubah nama kita, Pak. Kalau dengan nasabah retail direct corporate, kita tinggal ganti polis, selesai, kita jelasin. Tapi dengan rekanan perbankan dan leasing, yang mana di situ dituangkan perjanjian kerjasama, yang mana di situ disepakati oleh kedua belah pihak, ada direksi bank tersebut dengan direksi perusahaan kita, itu kita harus bisa merubah, melakukan endorsement dan menjelaskan. Jadi memang tidak mudah, tapi alhasil sampai dengan hari ini, seperti salah satunya bank terbesar BUMN ya, Bank Mandiri, dari yang sebelum namanya sampai yang sekarang masih rekanan. Terus dengan leasing-leasing besar, salah satunya juga Mandiri Tunas Finance, dari yang sebelumnya sampai dengan yang sekarang, kita tetap masih rekanan. Terus bank BUMN yang terbesar berikutnya adalah Bank BNI, pun tidak ada masalah dengan perubahan nama. Jadi dasar dari situ menambah kepercayaan diri kami, Pak, bahwa kami itu diterima di market. Dan penjelasan kami pun masuk akal. Karena salah satu parameternya, kalau kita bilang, kalau satu perusahaan sudah diterima sebagai rekanan dari Bank Mandiri atau Bank BNI di industri asuransi, Pak ya,
Itu sama dengan kalau orang bilang kita masuk kerja, terus referensinya kita, itu kita pernah kuliah di 5 besar nama university. Salah satunya, misalnya Universitas Indonesia, ya kan? Kalau you lulusan UI, udah pasti minimal dapatlah jabatan. Artinya kan di pemerintahan, di kementerian banyak lulusan Gajah Mada, Pajajaran, Parahyangan, UI, kurang lebih seperti itu Pak. Nah kalau di industri, kalau kita sudah rekanan dengan Bank Mandiri, Bank BNI, bank-bank yang lain atau perusahaan pendanaan yang lain itu kurang lebih sudah teduh Pak. Oh berarti sudah di-assess, sudah dinilai, sudah di-underwrite oleh perusahaan bank tersebut. Sehingga untuk kita masuk ke industri perbankan dan yang lain lebih mudah. Dan meyakinkan nasabah pun jauh lebih mudah.